Baik, selamat bertemu kembali Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini bisa diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Pasti kita semua ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan mendengar satu firman Tuhan yang diberi satu judul, yaitu mengenal kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Mengenal kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Di masa-masa hari kebangkitan Yesus Kristus, di mana Ia terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita juga demikian hari ini ingin mengenal kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit, yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga sampai 14, yang saya akan bacakan demikian, saudara. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Kita akan belajar dengan satu judul firman Tuhan ini, mengenal kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Mengenal kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ingin mengenal kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami ingin mengalami kehadiran-Mu, merasakan kehadiran-Mu, supaya hidup kami dapat memuliakan Tuhan, supaya hidup kami penuh dengan damai sejahtera, supaya hidup kami tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam keadaan, situasi, kesulitan, kelelahan, kecapean, kepenatan, kegagalan, oleh apapun juga, sehingga kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam naungan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah supaya pemberitaan firman ini boleh membawa diri kami masing-masing untuk dapat mengenal kehadiran-Mu
yang telah bangkit. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, urapilah hamba-Mu, kuat teguhkanlah, sertai dengan kuasa, dengan tanda-tanda ajaib-Mu, dan berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus melawat mereka, memberkati mereka, satu demi satu. Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga mereka boleh mengalami kehadiran-Mu yang telah bangkit dalam hidupnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hari dalam sebuah kelas ketika saya masih SD pada waktu itu, ada bermacam-macam kelas modelnya, ada yang ramai, ada yang tenang. Saya selalu ingat ada kelas-kelas yang selalu tenang ketika itu diajarkan oleh seorang guru tertentu. Tetapi ada kelas-kelas yang selalu ramai ketika itu dihadiri atau diajar oleh guru-guru tertentu. Nah, oleh sebab itu saudara, betapa pentingnya kehadiran orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kerumunan orang maupun dalam kehidupan sebagian atau bersifat personal dalam hidup seseorang. Demikian pula saudara, ketika seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan datang di tengah-tengah para pekerja, saya yakin para pekerja akan menikmati dan akan bekerja dengan baik. Tetapi juga harapannya ketika para pemimpin pekerjaan itu meninggalkan ruangan itu, saya berharap juga Bapak Ibu kalau bekerja juga dengan baik, tidak sembarangan. Tetapi intinya, betapa pentingnya kehadiran orang yang punya pengaruh di dalam kehidupan ini. Entah itu dalam bidang pendidikan, di kelas kecil maupun kelas besar, baik itu dalam sebuah pekerjaan. Nah saudara, hal ini juga sama di dalam kehidupan murid-murid Yesus. Betapa pentingnya kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Hal ini juga penting bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Betapa pentingnya kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting mengenal kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mengapa begitu penting mengenal kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu dalam kehidupan kita? Nah saudara, ada 3 alasan kebenaran yang saya ingin bagikan kepada saudara, sehingga kita dapat mengenal kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita. Alasan kebenaran yang pertama saudara, saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu bahwa kehadiran Tuhan Yesus sulit dikenali. Yang pertama saudara, bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu sulit dikenali. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengalami kesulitan mengenali teman-teman saya ketika saya diundang kepada sebuah pertemuan dan sudah lama gak ketemu, lalu semuanya berubah, maka sulit untuk mengenalinya. Hal demikian terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus Bapak Ibu. Murid-murid Yesus yang telah mendapatkan penampakan Yesus Kristus beberapa kali, dia pun sulit mengenali kehadiran Yesus Kristus. Di dalam ayat 1 dan 4 dikatakan ketika Yesus berdiri di pantai dan murid-murid Yesus yaitu Simon Petrus, kemudian Yohanes, kemudian Yakobus, Nathanael, dan juga di sana dikatakan juga seorang yang sangat vokal yaitu Thomas, yang pernah berkata kepada Yesus bahwa ya Tuhan Allahku, ya Tuhanku, itu pun gak mengenali Yesus. Sehingga di dalam ayat 4, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, ini hal yang tidak mudah mengenali kehadiran Yesus Kristus yang sudah bangkit. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita mengenal kehadiran Yesus yang telah bangkit itu. Karena apa? Karena kehadiran Yesus Kristus itu sulit dikenali, saudara. Murid-murid Yesus yang pernah melihat dengan matanya sendiri, yang pernah memegang Yesus dengan tangannya sendiri, yang pernah berkomunikasi langsung dengan Yesus Kristus, bahkan diajari Yesus Kristus secara langsung.
Bahkan mereka pernah berdiskusi, bertanya, diajar langsung, melihat perkara-perkara ajaib. Bahkan ketika Yesus pun mati di kayu salib, lalu mati dan dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada mereka. Tapi dalam situasi ini, dalam teks ini, Alkitab menjelaskan, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Padahal ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di sana. Ya, tidak jauh, kurang lebih berapa hasta dikatakan tadi di sana. Tetapi mereka tidak bisa mengenali, tidak bisa melihat itu dengan baik. Kira-kira 200 hasta saja tidak bisa melihat Yesus, tidak bisa mengenali Yesus dengan baik. Nah saudara, mari kita menyadari dari peristiwa ini bahwa tidak mudah memang mengenali Yesus yang sudah bangkit itu. Mereka yang dididik langsung itu pun mengalami kesulitan. Apalagi saya dan Bapak Ibu semuanya juga akan kesulitan di zaman yang sekarang ini. Kehadiran Yesus Kristus ketika dulu dinubuatkan untuk datang sebagai Mesias, tetapi tahu-taunya Yesus datang sebagai bayi yang lahir di kandang yang hina, dan tidak ada orang yang bisa mengenalinya. Tidak ada orang yang bisa tahu. Raja pun tidak kenal, ahli-ahli Taurat pun tidak mengenal, imam-imam pun tidak mengenalinya. Kehadiran Yesus ketika ia besar, bahkan dia sampai mati tidak dikenali oleh mereka. Betapa kita juga harus hati-hati saudara, sehingga kita suatu saat ketika Yesus Kristus datang kedua kali, kita bisa mengenali dia dan kita tidak tertinggalkan. Jadi, mari kita belajar mengenali kehadiran Yesus Kristus. Mari kita hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita terlewatkan, tidak mengenal kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita, apalagi dalam suasana yang sulit seperti ini. Saudara jangan berpikir bahwa Yesus tidak hadir bersama saudara. Yesus ada di sana, walaupun saudara tidak mengenali. Yesus hadir di sana walaupun saudara tidak bisa melihatnya. Sama kepada murid-muridnya, Yesus hadir di sana walaupun mereka tidak tahu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita dengan rendah hati dan dekat kepada Dia, agar kita dapat mengenali kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari, agar kita juga merasakan kehadirannya, sehingga kita dapat menghormati Dia di dalam segala sesuatu. Hal ini penting untuk Bapak Ibu dan saya. Contoh sederhana menghormati Tuhan Yesus yang hadir dan kita mengenal kehadirannya sederhana saudara. Misalkan saudara, saya ditelepon oleh teman saya yang datang dari jauh, lalu dia berkata, halo, bagaimana anak kabarnya? Baik saudara. Kamu sekarang di mana? Saya sedang dalam perjalanan menuju ke luar kota. Padahal saya ada di rumah saudara. Saya di rumah. Saya ada istri saya ada anak-anak saya. Saya bilang, saya ada dalam perjalanan menuju luar kota. Apa yang terjadi dengan hal itu saudara? Saya tidak menghormati kehadiran Yesus Kristus. Saya tidak mengenali kehadiran Yesus Kristus. Betapa orang sekarang sudah mengalami kehidupan yang demikian mudah terjebak dalam dosa itu. Apalagi pendidikan itu kepada istri dan anak-anak saya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka enggak akan percaya kepada saya, walaupun saya berkhotbah seperti ini. Kalau tahu bapaknya di rumah padahal ditelepon mengakunya ada dalam perjalanan saudara. Hati-hati. Mari kita meyakini, merasakan, mengenali kehadiran Tuhan yang Immanuel menyertai kita dalam segala situasi. Walaupun kehadirannya itu sulit dikenali, tetapi mari kita belajar percaya akan kehadirannya itu atas kehidupan kita masing-masing. Hal yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, alasan kebenaran yang kedua, mengapa begitu pentingnya mengenal kehadiran Yesus yang bangkit. Yang kedua saudara, karena kehadiran Tuhan Yesus
itu memberi solusi. Kehadiran Tuhan Yesus itu memberikan solusi. Walaupun Yesus sulit dikenali, bukan berarti ia tidak memberikan satu solusi. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan dalam firman Tuhan hingga sampai 8, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi murid-murid saat itu ada dalam satu kegagalan. Walaupun saudara tahu Petrus seorang nelayan yang profesional, bersama dengan teman-temannya, mereka adalah profesional dalam hal bidang penangkap ikan sebagai seorang nelayan. Mereka orang-orang dibesarkan dari kehidupan nelayan. Tetapi mereka menjalankan satu penangkapan ikan sepanjang malam hingga pagi, mereka tidak dapat apa-apa. Yesus tahu akan hal itu. Yesus hadir di tengah-tengah kegagalan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah kelelahan mereka. Yesus hadir walaupun tidak dikenali oleh mereka. Yesus memperhatikan semuanya. Yesus juga hadir di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini. Yesus tahu apa yang Yesus akan lakukan untuk kita. Yesus juga tahu apa yang akan Yesus lakukan untuk mereka. Mereka nggak nangkap ikan. Mereka nggak dapat apa-apa, walaupun mereka profesional. Di bawah pimpinan Petrus. Nah, saudara, Yesus tidak marah-marah kepada mereka. Yesus tidak memaki-maki mereka, saudara. Yesus juga tidak bilang, "Bodoh sekali kalian sekarang." Tidak, Bapak Ibu. Tetapi Yesus menyapa bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Dia mengatakan di dalam bagian firman ayat 5, Yesus tahu keadaan mereka. Yesus menyapa mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Bagaimana jawab murid-murid saudara? Tidak punya. Mereka tidak dapat apa-apa. Di dalam ayat 3, mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka jujur kepada Tuhan. Yesus bertanya dengan penuh kasih, dengan lembut, "Hai anak-anak," sangat pertanyaan luar biasa, "adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak punya." Mereka bisa komunikasi dengan Yesus, Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui, mengenali Yesus yang bangkit itu. Mereka menjawab jujur kepada Yesus. Mereka memberikan satu kehidupan yang benar-benar dinyatakan bahwa mereka tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa. Bagaimana yang Yesus lakukan itu? Yesus berkata kepada mereka dalam bagian selanjutnya, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Walaupun mereka profesional, saudara, sudah jauh menangkap ikan kembali, dan sekarang tinggal disuruh menebarkan jala di sebelah kanan. Tidak masuk akal, saudara. Tetapi mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Walaupun mereka tidak mengenali Yesus, mereka tidak protes. "Bro, sepanjang malam ini kami tidak dapat apa-apa. Kok kami suruh nangkap di sebelah kanan ini? Ada apa di sini?" Mereka enggak berkata begitu, saudara. Tetapi mereka dengan rendah hati mau mendengarkan perkataan itu. Dan mereka percaya, mereka melakukan, mereka mentaati instruksi dari orang yang dinamakan Yesus yang tidak mereka kenali itu. Mereka menjalankannya. Bagaimana hasilnya, saudara? Setelah mereka menebarkan jalannya,
mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Wah, Tuhan memberikan solusi yang luar biasa. Percayalah Bapak Ibu, dalam situasi kegagalan apapun, Tuhan juga akan memberi solusi kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan juga dalam 1 Korintus 10:13, 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal menangkap ikan nggak dapat apa-apa itu hal biasa Bapak Ibu. Semua orang mengalami itu. Tetapi walaupun hal biasa, Tuhan tetap memberikan solusi. Demikian sekarang masa sulit, masa pandemi ini dialami oleh semua orang Bapak Ibu. Apakah Tuhan juga akan memperhatikan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan memberikan solusi kepada kita. Mungkin hari ini saudara dalam PHK atau pengurangan jam kerja Anda, sehingga saudara mengalami kekurangan yang biasa untuk ini jadi nggak ada, direm sedikit saudara, karena nggak ada. Ya, kita harus atur ulang dalam semua itu. Tetapi yang pasti Tuhan memberikan sesuatu solusi. Mungkin saudara nggak ada apa-apa, tetapi saudara tetap hidup sampai hari ini karena pemeliharaan Allah. Tuhan memberikan solusi. Sudah ada banyak ribuan solusi, bahkan jutaan solusi setiap hidup manusia. Terlebih orang percaya diberikan jalan Tuhan solusi. Gereja juga diberikan solusi di tengah-tengah situasi aneh yang sulit sekalipun. Saya yakin dalam kehidupan kita pun ada solusi yang Tuhan siapkan. Setiap pribadi mungkin berbeda, mungkin bisa sama. Oleh sebab itu, mari kita bergerak mendekat kepada Allah, mengalami Allah dan percaya kepada Allah, supaya kita mengerti solusi yang Tuhan beri. Kadang solusi itu nggak masuk akal kita saudara. Seperti kepada murid Yesus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Nggak masuk akal saudara. Tetapi itu Tuhan berikan. Nggak jauh dari kita menangkap ikan. Berkat itu nggak jauh dari kita. Tetapi Allah sediakan dan Allah berikan itu kepada mereka dan juga tentunya kepada kita. Nah saudara, mari kita renungkan ini. Apakah saudara pernah mengalami solusi yang datang dari Tuhan? Minimal satu solusi yang sangat penting dalam hidup saudara. Apa? Solusi dosa kita. Dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit untuk membenarkan kita. Itu solusi, belum kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain. Mari kita renungkan bahwa di dalam Tuhan ada solusi. Oleh sebab itu mari kita belajar mengenal kehadiran Yesus Kristus yang telah bangkit dalam hidup kita. Karena di dalam Dia ada solusi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga saudara, alasan kebenaran yang ketiga, mengapa begitu penting mengenal kehadiran Yesus yang telah bangkit itu. Alasan yang ketiga, karena kehadiran Yesus memberikan pelayanan. Dalam teks ini saudara, kehadiran Yesus yang sulit dikenali itu, walaupun demikian Ia memberikan solusi. Dan lebih-lebih lagi saudara, Ia memberikan pelayanan. Wah, keren Bapak Ibu ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Luar biasa saudara. Dari peristiwa dan pengalaman itu, ketika ada solusi, ada murid Yesus yang menyebutkan dirinya murid yang dikasihi Yesus. Ketika murid-murid mendapatkan ikan yang banyak itu, dia dari jauh melihat, mengenal Tuhan. Dia butuh waktu. Dia berkata kepada murid yang lainnya, kepada Petrus. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan, saudara. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun
ke dalam danau. Artinya nggak berpakaian, bukan telanjang, nggak pakai jubah. Petrus mengambil jubah itu, mengenakannya dan turun ke danau. Nah saudara, yang dikasih dalam Tuhan, mulai dikenali Yesus. Mulai dikenali. Yesus tidak hanya memberikan solusi, tetapi dikatakan Yesus juga memberikan satu hidangan yang lezat, yang sangat luar biasa, enaknya, yaitu roti bakar atau roti panggang, roti bakar dan ikan panggang segar atau ikan bakar segar. Dikatakan dalam ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Nah, saudara, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kehadiran Yesus memberi pelayanan. Nah, belum cukup hanya memberi solusi, tapi Yesus memberi pelayanan. Jadi Yesus ini juga seorang ahli masak yang luar biasa. Dia chef yang saudara mungkin perlu berdoa untuk minta pimpinan Yesus Kristus. Tuhan, beri saya keahlian memasak yang lezat, mungkin buat ibu-ibu, buat istri-istri, buat saudari-saudari, atau Anda yang punya rindu untuk menjadikan diri seorang chef. Berdoa kepada Yesus. Yesus juga ahli masak. Dia menyediakan roti bakar, ikan bakar Tiberias. Wah, keren namanya saudara ya. Belum ada di sini ini ya. Jadi roti bakar dan ikan bakar Tiberias. Wah, sing bikin Yesus saudara itu. Murid-murid dalam kelelahan, Tuhan Yesus sudah siapkan pelayanan yang luar biasa. Yesus tidak marah sama mereka. Yesus memberi solusi. Lalu Yesus juga melayani mereka. Dan dari melayani itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus dikenali oleh semua murid-muridnya yang ada di perahu pada waktu itu. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Sangat berbeda dengan ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tapi sampai ayat yang ke-12, mereka semuanya jadi tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus Kristus yang mati disalibkan dan bangkit, yang menampakkan diri kepada mereka, yang menyapa mereka, yang peduli kepada mereka, yang melayani mereka. Kita punya Tuhan yang luar biasa hebat loh Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang melayani, Tuhan yang mengasihi, Tuhan memberikan teladan pelayanan yang luar biasa. Mari kita boleh belajar melalui pengenalan kita akan Yesus melalui melayani. Sekarang melalui masa pandemik ini, setiap keluarga punya pelayan yang luar biasa dalam hal keimanan. Harapan saya bapak-bapak bisa melayani istri dan anak-anak dalam keluarganya, bisa memimpin doa, bisa melayani dalam banyak hal yang selama ini mungkin di gereja hanya datang dan pergi, datang menikmati ibadah lalu salaman pulang, begitu setiap harinya. Sekarang mulai belajar melayani. Yesus pun mau melayani dari hal-hal makanan, saudara. Hal rohani pun apalagi. Sehingga murid-murid semuanya bisa mengenali Yesus dengan baik. Sehingga nggak perlu mereka bertanya lagi. Setelah mereka dilayani oleh Yesus Kristus. Jadi melalui melayani Bapak Ibu, kita dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui melayani sesama kita, orang-orang dapat mengenal Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita perlu belajar melalui Yesus ini, yang Dia sungguh-sungguh dapat dikenali melalui melayani. Coba saudara, kita bisa memperhatikan di keluarga mojang kita. Siapa keluarga mojang kita yang butuh kita layani, yang butuh kita doakan, yang butuh kita bantu meringankan bebannya?
Atau kita sedang melayani siapa VIP yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita layani. Atau mungkin saudara gak jauh dengan saudara, gak perlu habis bensin banyak, gak perlu berisiko banyak. Saudara bisa lihat tetangga kanan kiri saudara, ya, depan belakang. Pernahkah kita dalam masa-masa sulit ini memperhatikan mereka? Mari kita pikirkan hal demikian. Untuk apa? Kita bisa melayani sebagai anak-anak Tuhan. Karena pengenalan kita akan Yesus Kristus, supaya kehadiran Tuhan Yesus memberi pelayanan itu nyata melalui kehidupan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, para gembala Mojang yang demikian luar biasa melayani. Baik hari Rebu mengantarkan buletin, hari Sabtu, hari Jumat. Saudara, ini pelayanan yang luar biasa. Saya sangat menghormati, menghargai pelayanannya. Tuhan memperhatikan pelayanan saudara. Tuhan memperhatikan apa yang saya perbuat untuk Tuhan atas jemaat yang Tuhan percaya saudara layani. Mari kita terus bersama-sama bergandeng tangan melayani. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan melalui kita. Suatu hari saudara, Tuhan akan datang dan menyatakan dirinya, yang dikatakan di dalam Matius 25, yang demikian saudara, bagaimana Yesus mengidentifikasikan diri sebagai seorang yang susah hidupnya. Dia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang tidak punya, yang lapar, yang haus, yang telanjang, orang asing, yang sakit dan dipenjara. Saya lihat ada 6 identifikasi Yesus Kristus di situ. Dikatakan dalam bagian ini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa kata orang benar itu saudara? Kepada dia, Tuhan, bila mana Tuhan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Bila mana Tuhan kami melihat Engkau haus dan kami memberi Engkau minum? Tuhan, bila mana Engkau sakit dan kami melawat Engkau? Bila mana Engkau orang asing dan kami memberi tumpangan? Bila mana Tuhan kami melihat Engkau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Tuhan, bila mana kami melihat Engkau yang dipenjara lalu kami mengunjungi? Saudara, orang benar ini tidak menyadari semuanya itu. Tetapi dalam kisah ini, Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di awal saya katakan, Yesus kadang mengidentifikasikan sebagai orang yang susah hidupnya. Ketika Ia datang menjadi bayi, bayi pun lahir di palungan. Gak ada orang bisa mengenalinya, gak ada orang bisa melayaninya, kecuali malaikat surgawi melayani. Lalu memberitahu kepada para gembala untuk mereka melayani, kepada orang-orang Majus di hari-hari selanjutnya, dan mereka melayani. Gak ada orang bisa mengenali kehadirannya lagi. Ketika suatu saat Ia datang menjadi hakim, Dia juga mengidentifikasikan dirinya sebagai orang-orang yang mungkin kita tidak kenali, sebagai orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang asing, orang sakit, dan orang di penjara. Ini semua keadaan orang-orang yang susah hidupnya.
Apakah kita melihat hal itu, saudara, di sekitar kita? Mari kita melayani dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena dengan melayani, kita bisa mengalami kehadiran Allah. Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Akhirnya, saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Kita bersyukur melalui kehadirannya dan solusi yang Ia berikan. Bahkan Ia memberikan satu pelayanan, dan banyak yang perlu kita layani. Adakah orang-orang yang perlu kita layani, yang saat ini dalam kesulitan, yang saat ini dalam satu kelelahan? Seperti murid-murid Yesus itu, mereka lelah, capek, gak berhasil, gagal. Sepanjang malam bekerja gak dapat apa-apa, tapi Tuhan melayani mereka. Demikian Tuhan harapannya besar kepada kita. Mari kita mengambil waktu untuk bisa melihat kanan kiri kita, tetangga kanan kita, tetangga kiri kita, depan, belakang, teman-teman kita yang butuh kita layani, keluarga mojang kita, VIP yang perlu kita layani, saudara. Mari kita gunakan waktu untuk melayani Yesus Kristus. Karena kadang Yesus mengidentifikasikan diri sebagai orang-orang yang sebagaimana dikatakan, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Apakah saudara ingin mengenal Yesus? Kehadiran Yesus dalam hidup saudara? Dalam pekerjaan saudara? Dalam rumah tangga saudara? Apakah saudara ingin mengenali kehadiran Yesus di tengah-tengah situasi sesulit apapun? Mari kita belajar melayani melalui orang-orang yang Tuhan percaya untuk kita layani. Mungkin ketika saudara melihat keluarga mojang saudara, saudara belum punya apa-apa, tapi saudara punya hati, Tuhan, izinkanlah saya untuk bisa melayani saudaraku. Walaupun saya belum punya apa-apa, Tuhan berkatilah saya supaya saya bisa melayani mereka. Mungkin melihat tetangga kanan kiri saudara yang memerlukan, saudara punya hati karena melihat keadaan mereka, lalu saudara berdoa, Tuhan, inilah saya, pakailah Tuhan saya untuk ambil bagian melayani Engkau buat tetangga kanan kiri saya yang sangat membutuhkan. Nah saudara, tinggal kita. Apakah saudara mau mengenal kehadiran Yesus Kristus? Dia walaupun tidak dikenali, memberi solusi, bahkan memberi pelayanan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau mengenali Dia? Mari kita mulai melayani Dia. Mari kita mengasihi Dia, melayani Dia melalui situasi yang ada, melalui orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan, bahwa betapa pentingnya kami mengenal kehadiran-Mu yang telah bangkit di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Allah memberikan kami pertolongan. Walaupun kadang kami sulit mengenali kehadiran-Mu, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan. Engkau tetap memberi solusi, bahkan Engkau melayani kami Tuhan. Melalui firman-Mu ini kami dikuatkan, kami diteguhkan. Mungkin ada di antara jemaat-Mu yang hidupnya dalam kesulitan, hidupnya dalam kegagalan, hidupnya dalam persoalan yang besar. Kami berdoa supaya Tuhan memberi solusi dan mereka mengenal kehadiran Tuhan dan mereka boleh melayani Engkau dengan penuh sukacita di dalamnya karena kemenangan yang datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dan kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati bangsa kami yang besar Indonesia ini, agar bangsa ini boleh mendapatkan satu solusi dari pandemik ini. Dan bagi banyak orang yang saat mungkin gagal dalam perekonomiannya, dalam pekerjaannya, dalam hubungan rumah tangganya, dalam kehidupan melihat masa depannya gagal, kiranya Engkau juga mengasihi dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon berkat bagi sekalian umat yang mendengarkan dan sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan penuh kebenaran yang datang daripada Allah. Meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.